This is the Learner Podcast for the True and Justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan materi kita yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Pada sesi ini saya akan membicarakan atau mendiskusikan beberapa hal penting yang lebih teknis lagi terkait dengan substansi yang kita pelajari, yaitu hak kekayaan intelektual. Namun dalam sesi 4 ini saya akan membahas apa yang menjadi persyaratan yang menjadi unsur-unsur penting di dalam pemvalidasian, ya, atau melihat atau mendapatkan validitas, ya, keabsahan dari sebuah hak, ya, atas kekayaan intelektual. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa bentangan atau jenis-jenis hak kekayaan intelektual itu sangat beragam. Ada hak cipta, ada hak milik industri. Hak milik industri itu terkait dengan hak yang terkait dengan paten, merek, ya, desain industri, rahasia dagang, perlindungan keanekaragaman hayati atau plant varieties, dan sistem tata letak terpadu atau integrated circuits. Nah, kita perlu mendiskusikan lebih tajam lagi hal-hal yang terkait dengan persyaratan. Apa yang menjadi persyaratan atau validitas dari jenis-jenis kekayaan intelektual tadi. Sebagaimana yang saya sampaikan, kemarin kita membahas tentang paten, ya, hak cipta, kemudian merek, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara persyaratan, ya, bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya, ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penemu, ya, atau oleh seorang pencipta. Misalnya dalam konsep karya cipta atau hak cipta tadi, seorang pencipta itu harus mendapatkan atau memenuhi persyaratan, ya. Persyaratan apa? Yaitu persyaratan originalitas, bahwa semua karya yang ditampilkan, ya, itu harus merefleksikan originalitasnya. Ya. Kalau sesuatu yang originalitas itu adalah sesuatu yang berasal dari personalitinya, yang berasal dari memang keoriginalitasan, keaslian dari karyanya dia itu, yang merupakan refleksi dari personalitinya. Nah, namun demikian kita selain mendapatkan mensyaratkan originalitas khusus untuk hak cipta ini, ada juga persyaratan-persyaratan lain yang diperlukan untuk mendapatkan atau memberikan perlindungan terhadap karya cipta tadi. Ya, tadi kalau originalitas itu sesuatu yang asli, yang tidak pernah dibuat sebelumnya atau tidak ada, ya, karya itu sebelumnya yang dibuat oleh orang lain. Jadi memang karya itu merupakan ekspresi personalitas dari sang pencipta tadi. Itu yang pertama. Selain originalitas tadi, ya, pencipta karya cipta itu juga harus mensyaratkan adanya beberapa unsur-unsur atau persyaratan lain. Misalnya, ya, yang saya sebut dengan adanya identifiable author, bahwa seluruh yang kita sebut karya cipta itu atau penciptaan itu harus dapat ditelusuri siapa penciptanya. Jadi pemiliknya itu terkait dengan identitas, ya, identifiable author, ya, bahwa karya itu harus dilahirkan atau diciptakan oleh seseorang yang memang jelas, ya,
author-nya tadi. Makanya disebut identifiable author. Kemudian yang kedua itu ada juga persyaratan perlindungan hukum dalam karya cipta itu hanya seumur hidup ditambah dengan 70 tahun setelah sang pencipta itu meninggal dunia. Jadi di sini kita melihat karya cipta itu memiliki durasi yang sangat panjang, ya, durasi yang sangat panjang di dalam memberikan perlindungan hukum terhadapnya. Jadi setiap pencipta, ya, setiap orang yang menciptakan sesuatu harus memiliki kemampuan, ya, kemampuan untuk melahirkan, ya, gagasan yang orisinal, yang merupakan refleksi dari personalitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa karya tersebut itu harus diciptakan oleh orang yang memiliki identitas atau kejelasan. Makanya disebut identifiable author. Nah, kemudian ketiga, cirinya lagi itu adalah perlindungan hukum di dalam karya cipta itu sebatas pada seumur hidupnya ditambah dengan 70 tahun, ya, setelah dia atau sang pencipta itu meninggal. Kemudian yang keempat, kita bisa melihat selain ada identifiable author, ya, atau ya, inventor sama juga itu. Kemudian ada konsep material forms, ya, di dalam hak cipta itu ide itu tidak bisa dilindungi, tapi ide itu harus ditransformasikan dalam bentuk material. Ya, misalnya kita mempunyai gagasan tentang sesuatu cara untuk meningkatkan kualitas kehidupan gitu. Ya, nah, ide kita untuk meningkatkan kualitas hidup itu baru bisa dilindungi ketika kita tuliskan dalam sebuah buku. Nah, jadi gagasan yang ditransformasikan dalam bentuk material itu yang dapat diberikan perlindungan hukum. Ya. Kemudian tadi kita sudah singgung durasinya. Ada lagi selain, ya, ada duration, ya, jangka waktu perlindungannya, kemudian syarat material form tadi, ada identifiable author, ya. Itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pencipta. Nah, begitu juga dengan inventor. Jadi saya ingin melakukan pembahasan itu secara langsung terhadap persyaratan untuk mendapatkan validitas sehingga karya itu bisa mendapatkan perlindungan. Ya, inventor itu baru mendapatkan perlindungan kalau di bidang paten. Ya, paten itu adalah suatu karya yang lahir, ya, dari kemampuan intelektual manusia di bidang teknologi. Nah, untuk mendapatkan perlindungan atas karya atau teknologi tersebut, maka seorang inventor itu harus menunjukkan, ya, bahwa karya itu memang memiliki novelty, satu. Kedua, memiliki inventive step. Ketiga, dia memiliki potensi untuk ditransformasikan atau didemasifikasikan atau digandakan dalam dunia industri. Ya, jadi tiga hal penting itu yang menjadi dasar, ya, di dalam pemberian perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari bidang paten ini. Ya, ada novelty, inventive step, dan industrial applicability. Bahkan kalau di negara lain, ya, seperti Amerika dan Philippines, itu dia juga menambahkan adanya usefulness di sana, itu persyaratannya. Tetapi dalam pandangan saya, usefulness itu sudah masuk di dalam kategori industrial applicability itu. Jadi segala sesuatu yang bisa diterapkan atau dicetak atau diperbanyak dalam dunia industri itu, maka secara tidak langsung itu memiliki kemanfaatan atau usefulness tadi. Nah, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah karya
yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan seperti hak cipta tadi. Itu mensyaratkan adanya originalitas. Sedangkan di bidang paten, di bidang teknologi itu mensyaratkan ya supaya dapat diberikan perlindungan dalam bidang paten itu, maka karya itu harus mendapatkan atau memenuhi sekurang-kurangnya 3 persyaratan. Yang pertama adanya satu yang kita sebut dengan novelty atau ada elemen kebaruan. Kemudian yang kedua adanya inventive step, dan yang ketiga adanya industrial applicability. Nah, inilah hal-hal yang paling fundamental. Tapi saya ingin mengingatkan saudara-saudara sekalian, di dalam melihat persyaratan-persyaratan yang terkait dengan perlindungan karya-karya cipta dan karya paten ini, perlu dicatat bahwa terdapat juga irisan-irisan ya ketika kita melihat adanya karya-karya yang sebetulnya memiliki nilai ekonomi, ya, karya-karya manusia atau karya-karya masyarakat yang memiliki nilai ekonomi tetapi tidak bisa diberikan perlindungan dalam modern intellectual property ini, ya. Misalnya saya ambilkan contoh, itu karya-karya yang masuk dalam kategori cultural property atau hak kebendaan yang berasal dari kebudayaan. Jadi hak-hak kultural tadi, ya, misalnya seperti traditional knowledge atau folklore, atau sekarang ini ada kelompok, ya, satu rumpun di dalam produk-produk kekayaan intelektual, ya, yang terkait dengan hak cipta. Itu ada yang namanya genetic resources, traditional knowledge, and folklore, ya. Folklore itu adalah karya-karya yang lahir dari kebudayaan suatu kelompok manusia, ya. Misalnya saya ambilkan contoh cerita-cerita rakyat atau legenda-legenda yang ditransformasikan ke dalam bentuk seni, ya, apakah itu seni tari ataukah itu seni musik atau seni drama. Sayang sekali penulis-penulis dari legenda-legenda itu atau pencipta, ya, para pencipta dari karya-karya kultural itu seringkali tidak ditemukan, ya, siapa penulisnya, karena memang karya itu sudah ada sejak ribuan tahun yang silam. Nah, ini memang pernah jadi perdebatan panjang, ya. Ada karya-karya intelektual manusia yang lahir dari proses kebudayaan, tapi sayangnya karya-karya intelektual itu tidak dapat diberikan perlindungan dalam sistem hukum intellectual property modern itu. Nah, inilah problemnya ini. Disinilah problemnya. Ya, problemnya itu adalah pemerintah harus mencari solusi, ya, karena tidak bisa memberikan perlindungan. Padahal karya-karya yang lahir dari kebudayaan tadi memiliki nilai ekonomi yang konkret, ya, di dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Misalnya saya ambilkan contoh, ya, di sebuah ini ada sebuah case di Australia itu, kalau kita lihat itu ada kasus kasus itu terkenal sekali, namanya kasus bulun-bulun, ya, the bulun-bulun case itu menceritakan sebuah benturan kepentingan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif dari pengemban kebudayaan sebuah kelompok masyarakat, ya. Nah, kasus ini sebetulnya ini dipicu oleh
sebuah kasus yang namanya kasus bulun-bulun itu. Ya, kasus kepentingan ini terkait dengan proses pengkomersialisasian hak-hak kultural itu ke dalam bentuk produk-produk ekonomi, produk-produk pentransformasian atau pengkomersialisasian produk kultural itu ke dalam profit, ya, economic profit. Itu peristiwa yang terjadi di Australia, ya. Ini sebagai suatu perbandingan, ya, di mana peristiwa itu dipicu oleh sebuah kasus yang saya sebutkan tadi. Dalam kasus tersebut diceritakan bahwa masyarakat aborigin itu, ya, memang sesungguhnya memiliki hak secara penuh atas produk-produk kulturalnya. Nah, ini dulunya itu tidak diakui, ya, sebelum tahun 1960, ya, sebelum ada kasus Mabua Case namanya yang pertama. Itu hak-hak orang-orang aborigin itu tidak diakui. Bahkan orang aborigin itu tidak berhak untuk memiliki tanah di Australia itu. Padahal dia memang menjadi pemilik. Dia adalah orang yang pertama menempati dataran Australia itu. Tapi ketika masyarakat kulit putih itu datang sekitar tahun 1900-an awal, berduyun-duyun ke sana, mulai melakukan penguasaan. Nah, sejak saat itu sampai tahun 1960, masyarakat aborigin itu tidak memiliki hak apapun atasnya. Bahkan hak atas tanah juga tidak bisa dimiliki oleh orang aborigin itu. Baru setelah kasus Mabua itu ada pengakuan yang diberikan kepada masyarakat aborigin terhadap penguasaan atas tanah itu. Nah, kemudian berkembang. Setelah itu sekitar tahun 1990-an itu ada kasus yang terkait dengan bulun-bulun, yaitu kasus di dalam pengeksploitasian produk-produk kultural. Tadi saya katakan produk kultural ini memiliki kontribusi di dalam pengembangan ekonomi. Tapi sayangnya modern intellectual property itu tidak bisa memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk kultural tadi. Nah, pada suatu masa pada waktu itu, pada sekitar tahun 1990-an itu, ada seorang lobbyist yang diutus oleh Australian Reserve Bank, ya, semacam bank sentral Australia itu, untuk mendekati seorang pelukis lokal, ya, pelukis asli orang-orang aborigin itu. Nah, lalu dia temukanlah seorang yang bernama Bulun-Bulun yang memang pelukis terkenal orang aborigin. Nah, lalu setelah terjadi diskusi, dialog, dan negosiasi, disepakati Bulun-Bulun itu diminta untuk membuat sebuah lukisan, ya, yang menggambarkan identitas aborigin atau identitas alam yang ada di Australia. Nah, kemudian setelah selesai lukisan itu dibeli, setelah dibayar penuh, dibawa oleh seorang lobbyist ini ke bank sentralnya, oleh bank sentral Australia. Itu dicetak ke dalam bentuk banknotes, dicetak dalam bentuk mata uang. Nah, setelah beredar itu menjadi persoalan karena banknotes itu dituntut oleh orang aborigin itu bahwa Bank Sentral Australia itu telah melakukan kesalahan karena dia mengeksploitasi hak kultural orang aborigin itu tanpa izin.
Akhirnya setelah itu dibawa ke pengadilan. Nah, di pengadilan itu terjadi perdebatan bahwa orang-orang aborigin itu yang mengklaim bahwa dialah yang berhak atas lukisan yang dilukis oleh bulun-bulun itu. Tapi pihak Australia mengatakan, Australian Reserve Bank mengatakan bahwa saya sudah membeli lukisan itu. Tidak ada kaitan dengan pencurian atau penggunaan secara ilegal. Saya membeli dari bulun-bulun. Ini orangnya, ini bulun-bulun, ini lukisannya dia, dan saya sudah bayar. Ini buktinya dan seterusnya. Ya, memang benar. Bulun-bulun adalah orang Australia, orang aborigin. Dia pelukis hebat. Dia yang melukis itu. Memang benar dia pelukis. Tetapi persoalannya, bulun-bulun itu tidak berhak mengkomersialisasikan identitas masyarakat aborigin. Jadi lukisan itu merupakan intangible rights dari masyarakat aborigin tadi, yang tidak bisa dikomersialisasikan tanpa izin atau tanpa restu dari si pengemban amanah pengemban kebudayaan di dalam hal ini tetua adatnya lah, orang aborigin itu. Akhirnya hakim itu memutuskan untuk memanggil atau mengundang para ahli, ada dikumpulkan setelah mendengar ahli antropologi, ahli sosiologi, ahli linguistik, ahli sejarah, dan lain sebagainya. Semua memiliki kesimpulan yang sama, bahwa ahli itu menjelaskan produk kultural itu memang tidak bisa di-split, tidak bisa dipisahkan dari masyarakat aborigin, karena proses evolusi kebudayaan aborigin itu yang sangat panjang telah melahirkan gagasan-gagasan tentang apa yang disebut dengan karya-karya kebudayaan tadi. Sama sekali tidak bisa dieksploitasi tanpa izin. Jadi tetap setiap pengeksploitasian atau pemanfaatan produk-produk kultural itu harus disandarkan pada pemberitahuan atau ada izin atau ada restu seperti itu. Karena dia adalah pemilik, ya, dia pemilik dan pengemban otoritas atas produk-produk kultural tadi. Sampailah hakim pada kesimpulan bahwa produk kultural yang lahir dari proses evolusi yang panjang itu melekat di dalam eksistensi masyarakat aborigin itu. Ya, sehingga dia tidak bisa dipisahkan. Produk kultural tadi itu tidak bisa terpisah dengan masyarakat aborigin. Jadi dengan demikian masyarakat aborigin memiliki hak kolektif tadi. Jadi itulah pertama kali di dalam sebuah jurisprudensi di Australia itu hakim memutuskan tentang hak kolektif tadi. Nah, kalau kita lihat pengkonstruksian hak kolektif yang dilakukan oleh hakim terhadap produk kultural itu menjadi fondasi dasar di dalam pengembangan hak ekonomi, ya, pengembangan ekonomi masyarakat aborigin itu. Itu sebabnya pada tahun 1997 kita membaca hasil laporan dari IPSIC, semacam pengembangan tourism, ya, Australian Tourism and Cultural Department-nya lah gitu, ya, cultural centernya. Itu membuat laporan bahwa masyarakat aborigin itu menikmati revenue generating income dari produk kulturalnya itu hingga $200 juta per tahun. Itu tahun 1997-1998. Nah, produk kultural yang sangat masif itu, ya, sebetulnya bisa memberikan kontribusi yang signifikan, ya. Pengalaman itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa Indonesia. Kalau kita lihat, kalau Indonesia itu terdiri dari, ya, ada 366 etnik, ya, bahkan mungkin lebih, ya,
271 juta jiwa itu terdiri dari 366 etnik yang mendiami lebih dari 3.000 pulau di Indonesia. Baru 3.000 pulau yang didiami. Itu. Padahal Indonesia itu terdiri dari 17.506 pulau. Ya, itu luar biasa, potensi yang sangat luar biasa. Nah, seandainya kita mengilustrasikan bahwa mengasumsikan bahwa setiap satu produk kultural itu menghasilkan potensi sampai 2,5 triliun, ya kan, 200 juta dolar. Anggaplah kalau kali 15 berarti 14.500 misalnya, atau 15.000 berarti 3 triliun per tahun, atau 2,8 triliun sampai 3 triliun per tahun untuk satu produk, satu etnik ya yang melahirkan produk kultural tadi. Nah, ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan. Kalau misalnya dikalikan 360 atau 300 ya potensi etnik yang bisa menghasilkan revenue generating income yang sangat signifikan, ya, dengan adanya produk kultural tadi. Ya. Ini kenapa saya katakan produk kultural itu bisa memberikan nilai, sebab setelah putusan yang dibuat oleh pengadilan ya di Australia itu, semua produk-produk yang di seperti produk industri ya, untuk industri pariwisata atau merchandise ya, atau produk untuk industri domestik ya, seperti lukisan ya, seni, karya seni yang ditransformasi ke dalam bentuk ya seperti roof, floor, apa istilahnya nih, wallpapers ya, dalam bentuk wallpapers, kemudian dalam bentuk roof ya, untuk plafon rumah, atau untuk floors ya, atau lantai ya, karpet dan lain sebagainya, itu dicetak ya, motif-motifnya itu dicetak dengan mengambil inspirasi dari produk-produk kultural tadi. Nah, itu nilainya itu ya, kalau dia cetak di Vietnam, di ekspor ke Australia, itu karpet itu bisa berjuta-juta meter itu bentangannya ya, sehingga nilai ekonominya itu sangat tinggi. Di situ saya katakan potensi revenue-nya itu sangat besar. Tadi saya katakan ilustrasi ya yang disampaikan oleh ITSIC Department tadi, bahwa masyarakat aborigin itu mendapatkan revenue sampai 200 juta dolar, berarti bisa potensi dari 2,5 sampai 3 triliun itu per tahun. Kalau misalnya itu aborigin kan satu etnik, di Indonesia itu ada 366 etnik yang saya maksud tadi. Ini sehingga ada potensi revenue itu dari 2,5 triliun kali 300 etnik, itu kan berarti potensinya sangat besar ya, hampir 750 triliun per tahun dari perputaran uang atau kapital ya, revenue generating income yang bisa diputar di masyarakat dari hasil pengoptimasian produk-produk kultural tadi. Tapi sayangnya produk-produk kultural itu tidak bisa diberikan perlindungan melalui rezim hak kekayaan intelektual, karena rezim kekayaan intelektual itu mensyaratkan persyaratan-persyaratan teknis yang sangat rigid ya, seperti misalnya tadi untuk bidang hak cipta itu mensyaratkan ada originalitas ya, kemudian ada identifiable author. Kalau identifiable author itu sulit sekali kita temukan siapa yang membuat karya-karya cipta atas seni, karya-karya seni di dalam yang merupakan warisan kebudayaan. Karena
produk itu sudah berlangsung dan sudah ditransformasikan sejak turun-temurun, bukan ribuan, 1000-2000 tahun, tapi dari generasi ke generasi itu. Jadi mustahil itu bisa ditemukan identifiable author itu. Kemudian syaratnya tadi itu, kalau hak cipta itu memberikan perlindungan seumur hidup ditambah dengan 70 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Sementara karya-karya produk kultural tadi itu memiliki bentangan yang sangat panjang, bisa ribuan tahun, ya, sehingga tidak match dia, ya. Rezim intellectual property modern itu gagal sebetulnya memberikan perlindungan terhadap produk-produk kekayaan kultural. Ini kita bicara dari segi persyaratan tadi. Kemudian yang ketiga, kita melihat bahwa karya itu harus ditransformasi dalam bentuk material, ya, ke dalam bentuk buku misalnya, ya. Itu ide kita transfer dalam bentuk buku. Nah, sementara karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dalam kebudayaan itu tidak selalu ditransformasi dalam bentuk material. Kadang-kadang hanya dihafal seperti mantra-mantra atau nyanyian-nyanyian itu yang sifatnya atau mungkin legenda-legenda itu hanya disampaikan dari istilahnya dari mulut ke mulut, ya, dalam bentuk oral dissemination itu, sehingga tidak relevan untuk menuntut mereka mendapatkan atau memberikan atau memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dikehendaki di dalam hak cipta atau hak paten tadi. Ya, nah itu kelemahan-kelemahan yang kita identifikasi, ya, dari persyaratan yang kita diskusikan pada sesi keempat ini, bahwa hak cipta yang mensyaratkan originalitas, ya, adanya identifiable author, material form, ya, kemudian jangka waktu perlindungan yang terbatas itu tidak match, ya, tidak match dengan apa yang kita lihat eksistensi dari produk kultural tadi. Nah, begitu juga kita lihat misalnya seperti persyaratan di bidang paten, ya, untuk mendapatkan perlindungan paten, ya, sebuah karya itu harus memiliki novelty, ya, ada novelty-nya, ada inventive step dan industrial applicability. Sementara traditional knowledge itu tidak ada novelty-nya, ya. Pengetahuan tradisional itu tidak memiliki kebaruan, ya. Kalau novelty kan sesuatu yang baru, sementara traditional knowledge itu bukan baru karena dia terus-menerus dikomunikasikan oleh pemilik pengetahuan itu kepada generasi berikutnya. Tetapi nilai dari pengetahuan tradisional itu sangat bermanfaat untuk misalnya pengembangan obat-obatan tradisional, kemudian untuk pembuatan obat-obatan, ya, untuk pengembangan teknik-teknik di dalam pengkonservasian pangan misalnya, ya, kemudian sangat bermanfaat untuk digunakan dalam peningkatan misalnya perawatan kesehatan, ya, itu bersumber dari traditional knowledge. Seringkali bahkan produk-produk traditional knowledge itu digunakan oleh industri-industri farmasi itu untuk mengembangkan model-model atau obat-obat tertentu di dalam penyembuhan penyakit-penyakit tertentu yang semuanya itu, ya, bisa diinspirasi dari pengetahuan tradisional masyarakat itu. Ya, banyak sekali kasus-kasus yang kita temukan dan diadili disidangkan di peradilan internasional terkait dengan pemanfaatan produk-produk tradisional tadi, ya, pengetahuan tradisional tadi untuk dieksploitasi di dalam industri-industri obat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu
ada industrial applicability. Ya, tentu ya tidak semua produk-produk traditional knowledge itu ya memiliki atau sudah terbukti dia ditransformasi dalam bentuk industri ya. Tapi dia punya potensi ya ketika dia menjadi sebuah obat atau menjadi sebuah produk gitu, sangat berpotensi untuk ditransformasi dalam dunia industri. Nah, disinilah adanya persoalan-persoalan elementer ya, di mana persyaratan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap produk intelektual itu tidak sama dengan persyaratan-persyaratan yang bisa diberikan untuk melindungi ya potensi kekayaan intelektual yang berbasis kebudayaan dan pengetahuan tradisional masyarakat. Nah, jadi itu hal yang penting saudara-saudara ketahui terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Jadi sekiranya saudara-saudara nanti akan menemukan case ya dalam kehidupan sehari-hari bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas karyanya. Ya, karya di bidang paten bisa dilindungi sepanjang dia memenuhi 3 persyaratan tadi. Ada novelty, ada inventive step, dan ada industrial applicability. Jadi itu yang saya ada kalau inventive step itu lompatan penemuan dari prior art sebelumnya itu. Ya, saya sedikit mengulang karena mungkin belum jelas dielaborasi pada perkuliahan pertama tadi. Jadi itu 3 persyaratan untuk paten. Sedangkan persyaratan untuk hak cipta itu perlu adanya originalitas, ya, sehingga kita bisa memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi demikian untuk sementara materi yang saya uraikan terkait dengan persyaratan-persyaratan teknis dalam kekayaan produk kekayaan intelektual ya yang terkait dengan hak cipta dan paten. Terima kasih. This is the Learner Podcast for the True and Justice.